Salam hangat untuk Anda, kita kembali lagi nih untuk membedah satu sumber informasi menarik. Iya, siap. Kali ini kita bakal gali buku Persuading Aristoteles, karya Peter Thomson. Kita mau coba ungkap inti seni persuasi klasik dari Aristoteles, dan lihat gimana sih relevansinya buat kita sekarang, buat Anda sehari-hari. Siap ya kita bongkar? Siap. Buku ini memang bawa kita jauh ke belakang ya, ke Aristoteles. Filosof Yunani itu kan ya? Betul, muridnya Plato, gurunya Alexander Agung. Dia ini peletak dasar retorika barat. Nah, intinya itu ada di 3 elemen. Ethos, logos, sama pathos. Ethos, logos, pathos. Oke, coba kita bedah satu-satu. Ethos dulu deh. Ini soal kredibilitas gitu ya. Kayak reputasi. Lebih dari sekedar reputasi sih. Ini soal membangun karakter Anda, kepercayaan audiens ke Anda. Gini deh, kalau orang nggak percaya sama Anda, Argumen sebagus apapun, mental ya. nah, itu dia. Percuma. Ethos ini fondasinya. Thomson bilang ini jembatan pertama komunikasi. Oke, paham. Jadi ethos itu bangun kepercayaan dulu. Terus setelah orang percaya, apa nih? Aristoteles kan logis banget kelihatannya. Tepat, disitulah logos masuk. Ini kekuatan argumen. Harus runtut, masuk akal, ada buktinya. Yang main kepala berarti ya, logika. Iya, sasarannya logika. Di dunia barat, wah logos ini penting banget. Akademik, hukum, bisnis, semua pakai. Buku ini bilang ini kayak kerangka aturan argumen kita. Masuk akal. Tapi apa cukup modal logika aja? Kadang data bener, tapi kok rasanya datar gitu, nggak ngena. Nah, persis. Makanya ada pilar ketiga, pathos. Ini yang nyentuh emosi. Hati audiens ya. Betul. Menunjukkan gairah empati kita sama topik itu. Kadang dianggap remeh nih dibanding logos. Dianggap kurang serius. Padahal penting banget ya. Penting banget. Pathos ini yang bikin pesan nempel. Bikin kelihatan kalau kita tuh peduli. Bukan cuma robot penyampai fakta. Jadi ethos, logos, pathos, tiga-tiganya ini harus ada. Gimana cara kerjanya barengan? Keseimbangan. Itu kuncinya. Persuasi paling efektif itu kalau ketiganya harmonis. Thomson kasih contoh bagus tuh, John Bell dari Esprit. Oh ya, gimana tuh? Dia itu bisa gabungin tujuan bisnis yang logis, logos, dengan kepedulian sosial, kayak isu lingkungan gitu, pathos. Menarik. Dan semua itu didasari integritas dia yang kuat, ethos. Dia bahkan bilang perusahaannya punya 2 bottom line, finansial sama sosial. Ini contoh nyata sinergi ketiganya. Wah, keren banget contohnya. Jadi kebayang. Nah, ini nih yang seru. Gimana cara praktisnya menerapkan ini? Terutama logos deh. Kadang nyusun argumen logis itu agak susah ya. Tenang, buku ini nawarin struktur praktis banget. Namanya Rencana 5 Poin. Buat nyusun argumen logos, Gimana tuh 5 poinnya? pertama, umpan, bait, pancing dulu minat audiens Anda. Kedua, masalah, problem. Kasih lihat masalah atau pertanyaan yang relevan buat mereka. Oke. Ketiga, solusi, solution. Nah, di sini Anda tawarkan jawaban Anda plus alasannya kenapa logis. Keempat, manfaat, payoff. Tunjukin untungnya buat mereka apa. Biar mereka tertarik ya. Iya dong. Terakhir, kelima, ajakan bertindak, call to action. Minta mereka melakukan sesuatu yang spesifik. Wah, ini kayak resep ya. Bisa dipakai kapan aja nih kayaknya. Fleksibel kok. Buat presentasi, email, bahkan jawab pertanyaan dadakan pun bisa pakai kerangka ini. Oke. Kebayang. Kalau pathos gimana? Biar nyentuh hati tapi nggak lebay atau manipulatif gitu. Nah, kalau pathos, mainnya di gaya bahasa. Aristoteles sendiri bilang, metafora itu penting banget. Metafora, perumpamaan gitu. Iya, pakai perumpamaan yang pas, itu bisa kuat banget dampaknya secara emosional. Lebih nempel daripada data doang. Contoh di buku itu, Republik Pisang, buat gambarin ekonomi Australia. Oh iya ingat. Itu kan langsung kebayang, dan ada rasanya gitu. Cerita pribadi yang relevan, atau humor yang pas, itu juga alat pathos yang ampuh. Sip. Jadi udah ngerti ethos, logos, pathos, terus punya alat praktisnya juga. Ada lagi nggak yang krusial? Ada satu lagi, penting banget. Kenali audiens Anda. Oh iya, bener juga. Thomson ingetin, orang itu beda-beda. Ada yang tipenya auditor, butuh data detil, grafik, analisis. Fokusnya ke logos banget. Analitis ya? Ada juga tipe komunikator,
Mereka lebih suka gambaran besar, cerita inspiratif, antusiasme, lebih kena sama patos dan etos pembicaranya. Jadi kita harus menyesuaikan ya? Harus sesuaikan penekanan etos, logos, patos Anda sama bahasa mereka, biar pesannya nyampe gitu. Oke. Jadi intinya kombinasi nih ya, paham prinsip dasarnya, etos, logos, patos, punya alatnya, struktur argumen, gaya bahasa, plus pinter baca audiens. Persis. Prinsip Aristoteles ini bukan teori kuno doang loh. Ini alat fundamental komunikasi efektif. Di mana aja. Di rapat negosiasi. Bahkan ngobrol sehari-hari sama Anda juga bisa kepake. Pahami, seimbangkan, sesuaikan sama lawan bicara. Itu inti biar pesan Anda nggak cuma didengar, tapi juga dirasa dan diingat. Wah, mencerahkan banget ini pembahasannya soal persuasi. Sebelum kita akhiri nih, mungkin ada satu pemikiran terakhir buat pendengar kita renungkan? Leleh. Gini, setelah kita tahu semua teknik persuasi ini, kan ada banyak alat di tangan kita nih. Pertanyaan pentingnya adalah, Apa tuh? bagaimana kita bisa memastikan penggunaannya itu selalu etis, selalu bertanggung jawab, dan sejalan sama karakter atau etos yang memang ingin kita bangun. Pertanyaan yang dalam dan penting banget untuk direnungkan ya. Terima kasih banyak sudah berbagi. Sama-sama. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi.